Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niwayan Febrianti dengan NIM 181324111, kelas 6A Pendidikan Biologi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai alat-alat peredaran darah dan fungsinya. Ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama, bagaimana penjalanan impuls saraf pada jantung. Untuk hal tersebut, jadi penjalanan impuls saraf pada jantung dimulai pada bagian noda sinoatrial atau SA node dan merambat ke otot-otot atrium sehingga atrium dapat berkontraksi. Nah, kemudian impuls mencapai AV node selama 0,1 detik. Nah, sebelum masuk ke ventricle, hal tersebut supaya atrium dan ventricle tidak berkontraksi secara bersama-sama yang berfungsi mencegah kebocoran jantung. Dengan penundaan 0,1 detik tersebut, atrium berkontraksi mendahului ventricle. Impuls yang berasal dari AV node tadi akan dirambatkan ke berkas His dan selanjutnya ke berkas Purkinje yang menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian ventricle sehingga ventricle dapat berkontraksi. Untuk hal kedua, apakah saraf atau adakah saraf lain yang mempengaruhi kerja jantung? Nah, bagaimana pengaruhnya? Kita akan bahas bersama. Terdapat saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Untuk saraf simpatis yang menginervasi jantung adalah nervus accelerator yang fungsinya mempercepat denyut jantung. Serabut saraf accelerator berasal dari ganglia simpatik cervicalis. Cabang kanan saraf ini berakhir pada simpul SA node, sedangkan cabang lainnya berakhir pada AV node dan berkas His. Nah, secara prinsip, kinerja saraf simpatis adalah dengan meningkatkan kinerja dari jantung. Nah, pada nodus SA saraf simpatis menstimulasi dengan mempercepat depolarisasi sehingga ambang lebih cepat dicapai. Norepinefrin yang dikeluarkan dari ujung saraf simpatis mengurangi permeabilitas K+ dengan mempercepat inaktivasi saluran K+. Nah, dengan adanya penurunan ion kalium yang meninggalkan sel, bagian dalam sel menjadi kurang negatif, sehingga timbul efek depolarisasi. Pergeseran ambang yang lebih cepat di bawah pengaruh simpatis ini memungkinkan potensi aksi menjadi lebih sering dan karenanya kecepatan jantung menjadi meningkat. Kemudian, salah satu dari sistem saraf parasimpatis adalah saraf vagus atau saraf kranial nomor 10 membawa impuls yang memperlambat denyut jantung. Nah, kondisi impuls melewati AV node dan ventricle, rangsangan pada sistem ini membebaskan senyawa kimia asetilkolin yang memperlambat denyut jantung. Nah, secara prinsip, sistem saraf parasimpatis ini adalah mengurangi kecepatan jantung. Asetilkolin yang dapat dilepaskan dari saraf vagus berdekatan dengan reseptor muskarinik dan mengatur protein G inhibitorik yang mengurangi aktivitas di jalur AMP. Jadi mekanisme ini meningkatkan permeabilitas nodus SA terhadap K+. Nah, untuk bagaimana aliran darah dalam jantung? Nah, hal ini juga kita akan bahas bersama. Nah, untuk sel-sel miokardium menerima darah dari dua buah arteri koronaria yang keluar dan aorta. Nah, arteri koronaria kiri yang kemudian bercabang menjadi sirkumflexa arteri atau mengelilingi jantung dan arteria koronaria kanan menuju ke bawah ke permukaan depan ventricle sinister. Selanjutnya, arteri ini membentuk perjabangan yang lebih halus yang mensuplai darah ke sel-sel otot jantung atau miokardium. Kemudian, untuk soal yang nomor 4, apakah yang dimaksud dengan siklus jantung? Siklus jantung adalah periode dari akhir kontraksi jantung sampai akhir kontraksi berikutnya. Jadi setiap siklus dimulai dari timbulnya perangsangan secara spontan di SA node
Jadi siklus jantung terdiri atas satu periode relaksasi yang disebut diastol yang diikuti oleh satu periode kontraksi yang disebut sistol. Lamanya siklus jantung kurang lebih 0,8 detik yang berarti jantung berdenyut 75 sampai 80 kali setiap menit. Siklus jantung mulai dari kontraksi kedua atrium, lalu dilanjutkan relaksasi atrium kedua. Kemudian istirahat sebentar dan selanjutnya diikuti kontraksi kedua ventrikel. Kemudian diikuti relaksasi kedua ventrikel. Kemudian atrium masih dalam keadaan relaksasi akhir dan pada saat ventrikel mulai relaksasi kemudian baru mulai lagi siklus baru. Nah, untuk soal nomor 5, apakah yang dimaksud dengan sistol dan diastol? Nah, sistol adalah deskontraksi atrium dan ventrikel, sedangkan diastol adalah fase relaksasi atrium dan ventrikel. Yang keenam, bagian manakah yang menimbulkan bunyi jantung? Pada orang sehat dapat didengar dua macam bunyi jantung. Nah, yang pertama, suara loop merupakan suara jantung pertama yang disebabkan oleh penutupan katup trikuspid dan mitral atau antrioventrikular yang memungkinkan aliran darah dari atria atau serambi jantung ke ventrikel atau bilik jantung dan mencegah aliran balik. Suara jantung pertama memiliki 4 komponen, biasanya hanya komponen 2 dan 3 yang terdengar. Kemudian, suara dup, ini yang suara yang kedua merupakan suara jantung yang kedua atau S2 dan disebabkan oleh penutupan katup semilunar atau aortik dan pulmonari yang membebaskan darah ke sistem sirkulasi paru-paru dan sistem. Yang ketujuh, apa fungsi dari korda tendini? Korda tendini berfungsi untuk mencegah membaliknya katup ke dalam atrium, menarik katup antrioventrikular dalam proses membuka dan menutup katup antrioventrikular. Apa yang terjadi jika korda tendinae tidak normal? Korda tendinae akan meluas menjadi otot papilaris, yaitu tonjolan otot pada dinding ventrikel. Kedua tendinae menyokong katup pada waktu kontraksi ventrikel untuk mencegah membaliknya katup ke dalam atrium dan untuk mengirimkan kenaikan serta penurunan tegangan ke masing-masing katup, sehingga menyebabkan katup-katup untuk membuka dan menutup. Apabila korda tendinae atau otot papilaris mengalami gangguan atau ruptur atau iskemia, darah akan mengalir kembali ke dalam atrium jantung sewaktu ventrikel berkontraksi. Nah, darah otomatis tidak akan bisa dialirkan dan jika tidak bisa menutup, maka kemungkinan akan kesulitan untuk dialirkan karena tidak ada katup yang mencegah darah balik lagi dan kemungkinan beban kerja jantung meningkat karena terus-menerus dipompa untuk dialirkan. Yang kesembilan, apakah fungsi klep atrioventrikular dan klep semilunaris? Untuk klep atrioventrikular, nah klep atrioventrikular ini berada di antara atrium dan ventrikel. Nah, berfungsi sebagai jalan darah dari atrium ke ventrikel. Jika katup ini membuka, akan membiarkan darah mengalir dari atrium ke dalam ventrikel selama fase diastol. Nah, untuk klep semilunaris memiliki 3 kuspis yang miring, ulang sabit. Terdapat 2 jenis klep semilunar, yaitu klep aorta dan klep pulmonaris. Nah, untuk klep semilunar membuka ketika tekanan ventrikel kiri dan kanan masing-masing melebihi tekanan di aorta dan arteri pulmonaris. Penutupan terjadi ketika ventrikel relaksasi dan tekanan ventrikel di bawah tekanan aorta dan arteri pulmonaris. Katup yang tertutup berguna untuk mencegah darah mengalir kembali ke dalam ventrikel. Yang ke-10, dalam satu kali kontraksi, rata-rata
berapa cc darah keluar dari masing-masing bilik jantung? Jawaban untuk pertanyaan tersebut, jadi volume darah yang keluar dari masing-masing bilik oleh karena volume akhir darah yang masuk ke dalam ventrikel saat diastol dan volume akhir darah yang keluar dari ventrikel saat sistol. Nah, volume rata-rata per denyut jantung untuk manusia adalah sekitar 75 cc per denyut. Untuk pertanyaan nomor 11, jika satu siklus jantung lamanya 0,8 detik, berapa cc darah yang beredar ke seluruh tubuh dalam 1 menit? Kita dapat mengetahui hal tersebut. Jadi dalam satu siklus jantung 0,8 detik. Darah yang keluar dari jantung 70 cc. Nah, kontraksi jantung per menit 60 bagi 0,8. Mendapatkan angka 75 kali. 75 dikalikan 70, maka hasilnya 5250 cc. Yang ke-12, sebutkan beberapa jenis kelainan pada jantung. Kelainan pada jantung, yang pertama, murmur jantung, yaitu kelainan pada katup jantung, menyebabkan bunyi-bunyi berdesis saat jantung berdenyut. Kemudian PJK, penyakit jantung koroner atau serangan jantung yang disebabkan aterosklerosis di arteri koronaris. Jadi aliran suplai darah ke otot jantung terhenti karena pembuluh koronaria tersumbatnya sehingga terjadi kematian pada otot jantung. Terdapat stenosis aorta terjadi jika katup gagal untuk membuka semua jalan. Penyakit ini mempengaruhi kemampuan darah untuk pindah ke aorta yang efektif dan dapat terjadi penyumbatan. Regurgitasi aorta terjadi jika darah yang mengandung oksigen mengalir ke arah yang salah. Hal ini disebabkan oleh katup aorta tidak berfungsi dengan benar. Nah, pada dasarnya darah dipompa ke aorta, tapi katup tidak menjaga dari memasuki ventilasi kiri. Kemudian stenosis katup pulmonal adalah suatu kondisi di mana aliran darah keluar dari jantung terhambat pada katup pulmonal. Penyebab paling umum biasanya adalah penyakit jantung bawaan, meskipun penyakit rematik jantung dan tumor karsinoid ganas juga dapat menimbulkan masalah. Nah, yang terakhir, prolaps katup mitral adalah kondisi di mana katup mitral tidak ditutup dengan benar. Hal ini dapat menyebabkan darah bocor dengan cara yang salah, yang dikenal sebagai regurgitasi, yang menyebabkan sesak nafas, jantung berdebar, dan nyeri dada. Yang ke-13, apa yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner atau PJK? Penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung yang terjadi karena rusaknya pembuluh darah karena beberapa faktor risiko seperti radikal bebas yang terkandung dalam rokok dan polusi. Kolesterol tinggi, hipertensi, kebiasaan merokok, dan sebagainya. Kolesterol yang menimbun di dinding bagian dalam darah dapat menyebabkan pembuluh darah mengalami penyempitan dan aliran darah pun menjadi tersumbat. Akibatnya, fungsi jantung terganggu karena harus bekerja lebih keras untuk memompa aliran darah. Seiring perjalanan waktu, arteri-arteri koroner semakin kekal dan mengeras. Inilah yang disebut aterosklerosis. Yang ke-14, bagaimana cara mencegah timbulnya penyakit jantung koroner? Mencegah penyakit jantung koroner yang harus dilakukan pertama-tama adalah kontrol faktor-faktor risikonya. Rutin mengecek kolesterol, gula darah, dan tidak merokok. Rokok merupakan radikal bebas dan mencegah jantung koroner dengan menghindari stres. Jadi stres kronis yang dapat menyebabkan hilangnya hormon adrenalin yang dalam jumlah banyak bisa menjadi radikal bebas bagi tubuh. Nah, tekanan darah secara teratur, tekanan darah tinggi dengan serangan jantung, karena tekanan darah tinggi membuat aliran darah menjadi cepat, sehingga terjadilah tekanan gesek antara dua butiran pembuluh darah dan dinding pembuluh darah. Gesekan inilah menimbulkan luka yang akhirnya menjadi bisul darah, serta caranya yaitu dengan teratur berolahraga.
Yang ke-15, apakah yang dimaksud alat pacu jantung? Nah, bila mana seorang harus menggunakan alat tersebut? Pacu jantung adalah alat yang menghasilkan rangsangan bagi konstruksi jantung dengan irama normal, digunakan bila pacu jantung itu sendiri tidak bekerja dengan baik atau terdapat gangguan hantaran rangsangan yang dihasilkan oleh pacu jantung, sehingga jantung berdenyut terlalu lambat. Dalam keadaan normal, node sinoatrial, suatu tonjolan pada serambi kanan jantung dekat muara pembuluh balik besar yang berasal dari tubuh bagian atas, berfungsi sebagai pacu jantung. Pacu jantung buatan terdiri atas dua bagian. Yang pertama, generator adalah alat yang dapat menghasilkan rangsangan, dapat ditempatkan di luar tubuh bila hanya dilakukan untuk sementara atau ditanam di bawah kulit melalui suatu operasi. Yang kedua yaitu elektroda, dukungan alat untuk mengatur rangsangan ke otot jantung agar berkonstruksi. Elektroda berupa lempeng ini dapat ditempelkan pada dinding dada di atas jantung, dimasukkan ke dalam serambi atau bilik kanan jantung melalui pembuluh darah. Yang ke-16, apakah beda antara arteri, vena, dan kapiler? Nah, ini bisa dilihat dari sifatnya. Pada arteri, dinding tebal dan elastis. Pada vena, dinding tipis dan kurang elastis. Pada kapiler, tipis dan permeabel. Pada arteri, tekanan kuat dan memancar. Pada vena, tekanan lemah dan menetes. Pada kapiler, tekanan peralihan antar arteri dan vena. Pada arteri, letak lebih di dalam. Pada vena, letak dekat permukaan kulit. Pada kapiler, letak antara arteri dan vena. Kemudian, untuk klep, pada arteri, satu pada pangkal nadi. Pada vena, terdapat di sepanjang pembuluh. Dan pada kapiler, tidak memiliki klep. Darah, pada arteri, kaya oksigen kecuali arteri pulmonalis. Pada vena, kaya karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Pada kapiler, banyak mengandung oksigen. Warna pada arteri, merah terang. Warna pada vena, merah gelap. Dan warna pada kapiler, merah terang. Denyut pada arteri terasa, denyut pada vena tidak terasa, dan denyut pada kapiler tidak terasa. Yang ke-17, jelaskan proses peredaran darah. Peredaran darah besar merupakan peredaran darah dari jantung menuju ke sel tubuh, kemudian kembali ke jantung. Peredaran darah besar dimulai dari bilik atau ventrikel kiri jantung menuju ke tubuh bagian atas dan bagian bawah dengan membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh sel-sel jaringan tubuh. Darah masuk kembali ke jantung melalui serambi atau atrium kanan dengan membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dan sampah hasil metabolisme tubuh. Darah yang kaya oksigen akan memasuki pembuluh darah melalui arteri utama jantung yang disebut aorta. Pada saat ventrikel kiri berkontraksi, darah akan mengalir ke aorta, yang kemudian bercabang-cabang menjadi arteri yang lebih kecil yang berjalan ke seluruh tubuh. Lapisan dalam arteri sangat halus, sehingga darah dapat mengalir dengan cepat, sedangkan lapisan luar arteri sangat kuat, yang mendukung aliran darah dengan tekanan atau kekuatan penuh. Darah yang kaya akan oksigen selanjutnya memasuki arteriol, terus ke kapiler. Oksigen dan nutrisi tidak akan dilepaskan. Jadi dari ventrikel kiri menuju aorta, arteri, kemudian kapiler, vena di seluruh tubuh, kecuali vena-vena yang menuju ke vena pulmonalis. Kemudian kembali ke atrium kanan. Kemudian, pada peredaran darah kecil, merupakan peredaran darah dari jantung menuju paru-paru kembali ke jantung.
Darah miskin oksigen yang ada dalam ventrikel kanan akan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam alveolus paru-paru terjadi pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Kemudian, darah kaya oksigen menuju atrium kiri jantung melalui vena pulmonalis. Ventrikel kanan menuju arteri pulmonalis, kemudian pulmo menuju vena pulmonalis, kemudian atrium kiri. Yang ke-18, jelaskan proses pengaturan aliran darah pada jaringan tubuh. Pengaturan sistem aliran darah terbagi menjadi dua, yaitu lokal dan sistemik. Pada lokal dapat vasokonstriksi, vasodilatasi, dan autoregulasi. Nah, yang pertama vasokonstriksi. Pada arteri, atriol, dan vena yang cedera akan berkontriksi kuat yang disebabkan karena pelepasan lokal serotonin dari trombosit yang melekat pada dinding pembuluh darah dalam area yang cedera. Selain itu, penurunan suhu juga menyebabkan vasokonstriksi. Kedua, vasodilatasi. Jika derajat metabolisme besar, yang berarti jaringan akan kekurangan oksigen, nutrien dan bahan lain, maka semakin cepat terbentuknya bahan vasodilator. Ada vasodilator pada jaringan yang menyebabkan dilatasi pada pembuluh darah, antara lain karbon dioksida, laktat, adenosi, histamin, ion kalium, dan hidrogen. Kemudian yang ketiga, autoregulasi. Kemampuan jaringan untuk meregulasi aliran darahnya sendiri dengan perubahan tekanan perfusi. Autoregulasi dicapai melalui respon kontraktil intrinsik atau polos terhadap regangan. Terdapat sistemik, yaitu terdapat saraf dan juga hormon. Nah, mekanisme sistemik, pengaturan sistemik oleh hormon. Terdapat hormon vasodilator, jadi bradikinin dan lisbradikinin atau kalidin, histamin, serotonin, prostaglandinin. Nah, terdapat hormon vasokonstriktor, yaitu vasopressin, norepinefrin, dan epinefrin. Kemudian, angiostensin 2. Nah, untuk mekanisme sistemik, pengaturan sistemik oleh saraf, yaitu saraf simpatis noradrenergik bersifat vasokonstriktor. Untuk saraf simpatis kolinergik bersifat vasodilator, mempersarafi juga pada jantung, paru-paru, ginjal, dan uterus. Yang ke-19, apa yang dimaksud dengan aterosklerosis, trombus, dan embolus? Aterosklerosis adalah penyakit terbentuknya plek pada dinding arteri yang mempersempit lumen saluran tersebut dan menurunkan elastisitas pembuluh. Trombus adalah bekuan darah yang menempel di dinding vaskuler. Hal ini terjadi karena tempat darah mengalir, yaitu endotel atau jantung, mengalami kerusakan yang dikenal sebagai disfungsi endotel atau endotel yang terluka. Adanya disfungsi endotel ini akan mengundang trombosit untuk melakukan adesi dan selanjutnya dengan bantuan faktor-faktor bekuan darah yang utama adalah trombosit. Adanya trombus yang masih melekat pada dinding yang mengalami gangguan aliran karena trombus tersebut berhasil membesar. Trombus sengaja untuk lepas yang selanjutnya akan berjalan di dalam aliran darah yang disebut sebagai embolus. Nah, embolus adalah suatu benda yang tersangkut pada suatu tempat dalam sirkulasi darah. Benda tersebut ikut terbawa oleh aliran darah. Embolus ini 95% berasal dari trombus. Adanya embolus ini akan menimbulkan masalah bagi diameter pembuluh darah yang dilalui oleh embolus tersebut yang berdiameter lebih kecil dari embolusnya sendiri, sehingga terjadilah penutupan pembuluh darah secara mendadak. Yang ke-20, jelaskan tentang jantung fetus dan proses peredaran darah fetus. Secara umum, jantung fetus sama dengan jantung orang dewasa yang terdiri dari 2 atrium dan 2 ventrikel. Akan tetapi, khusus untuk jantung fetus terdapat foramen oval. Foramen oval ini merupakan
suatu lubang antara atrium kedua sehingga atrium kedua dapat berhubungan langsung. Nah, proses peredaran darah fetus darah dari plasenta mengalir sepanjang tali pusat dalam vena umbilicalis. Setelah masuk ke dalam tubuh fetus, darah sebagian besar bermuara ke dalam vena cava inferior melalui ductus venosus dan sebagian kecil menuju ke hati. Dari vena cava inferior, darah menuju ke atrium kanan, masuk melalui foramen oval ke atrium kiri. Nah, dari atrium kiri inilah ke ventrikel kiri dan kemudian keluar melalui aorta. Dari aorta, darah didistribusikan, terutama ke daerah kepala dan anggota gerak atas. Kemudian, darah kembali ke atrium kanan melalui vena cava superior. Dari atrium kanan menuju ke ventrikel kanan dan akhirnya melalui arteri pulmonalis menuju ke pulmo. Karena pulmo masih belum berfungsi, maka darah ke pulmo sedikit atau hanya untuk nutrisi. Sebagian darah dari arteri pulmonalis menuju ke aorta melalui ductus arteriosus, selanjutnya ke aorta yang turun. Kemudian darah ini akan mengairi organ viskal, daerah pelvis dan anggota gerak bawah. Karena pulmo masih belum berfungsi, darah ke pulmo sedikit, hanya untuk nutrisi. Sebagian darah dari arteri pulmonalis menuju ke aorta melalui ductus arteriosus. Selanjutnya ke aorta yang turun. Kemudian darah ini akan mengaliri organ visceral, daerah pelvis, dan anggota gerak bawah. Setelah itu sebagian besar darah kembali ke plasenta dari kedua arteri umbilicalis dan sebagian kecil menuju ke vena cava inferior dan bercampur dengan darah yang berasal dari plasenta. Nah, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.